Assalamualaikum, selamat siang. Gimana kabarnya dulur-dulur semua? Jangan bosen-bosen ya nonton, bukan nonton ya. Erni nongol lagi. Jangan bosen lihat aku ya. Gitu ya. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini kita itu masih diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, terus keadaan yang baik-baik aja. Kalau misalnya keadaan kita kurang baik-baik aja, itu gimana? Harus tetap semangat dong. Oke. Ayo semangat bareng-bareng sama aku. Oke. Nah, kita sama-sama masih dalam taraf rendah mau menuju ke atas. Ayo sama bareng-bareng, kita akan bareng-bareng. Oke, gitu. Harus semangat pokoknya. Gitu ya. Pokoknya kita nomor satu itu diberikan kesehatan gitu. Diberikan umur yang berkah, barokah gitu, dikasih kesehatan. Misalnya yang kita diberikan uang yang berlimpah ruah, tapi kita tidak diberikan kesehatan. Kita pengen makan apa, makan ini, aduh, sedangkan kita punya sakit ini dan itu, kita nggak bisa makan, nggak ada nikmatnya di situ. Kita kalau diberi kesehatan itu bisa makan ini, bisa makan pedas, bisa makan asin gitu. Oke, pokoknya nggak makan orang ya. Ya, sebelumnya aku minta maaf kalau mungkin di video ini atau istilahnya apa ya, kalau misalnya mau ngevlog atau apa itu terlalu tinggi karena Erni di sini masih belajar dan masih perlu bimbingan. Mungkin ada saran atau mungkin kritikan buat aku, itu aku sangat berterima kasih banget gitu, karena aku merasa aku juga banyak kekurangannya. Sebenarnya sih pengennya seperti kalian yang sudah sudah pinter gitu, tapi kan aku kembali ke diriku sendiri. Kalau kita tidak mau belajar, bagaimana kita bisa gitu kan? Belajar dulu baru bisa kan, biasanya gitu kan. Seperti kita waktu masih sekolah dulu kan belum bisa membaca, akhirnya dengan belajar kita bisa membaca, bisa menulis dan sebagainya gitu. Apalagi usianya sudah sebanyak aku ini, kenapa masih harus belajar? Karena bagi aku belajar itu tidak memandang usia, bahkan sampai mati pun kita harus belajar. Waduh, bisa jadi teringat nih masalah cinta. Aduh, melebar kemana-mana ya. Cinta itu anugerah. Jadi kalau anugerah itu sepanjang masa, meskipun usia kita sudah banyak, tapi toh di hati kita itu sampai mati itu tetap ada cinta gitu. Jadi kita harus mencintai usaha kita, mencintai profesi kita, biar kita itu tidak terpaksa menjalankannya gitu maksudnya. Oke, aku tuh sebenarnya gini loh, karena aku baru sebenarnya minder sih, karena untuk ngomong atau bicara ini kan pasti butuh keberanian gitu kan, sedangkan aku tuh pengalamannya nol gitu. Aku pengen setelah melihat ini, apa sih yang kurang dari diri aku tuh, tolong disampaikan sarannya, kritiknya. Aku mau aja, baik itu kritik yang misalnya menyakitkan atau kritik yang membangun, itu tak terima dengan lapang dada gitu. Jadi aku tuh pengen kayak teman-teman yang lain itu ada yang megangin kamera, ada yang mengarahkan, atau bukan yang mengarahkan ya, semua harus alami gitu ya, tapi setidaknya ada yang megang kamera gitu ya, biar aku bisa jalan ke sana, ke sini, ke situ, aktivitas ini dan itu. Nah, kalau nggak ada yang megangin kan gimana ya, kurang asik gitu loh. Padahal aku tuh pengen kesana gitu. Tapi kalau aku gini terus, sebenarnya sih nggak masalah gitu. Kita bisa aja dengan kita pergi kemana-mana dengan pegang kamera kita sendiri, itu bisa aja. Atau mungkin peralatan kita itu ini masih terbatas sekali, masih kurang gitu.
tapi kita atau aku tuh pengennya belajar. Makanya aku pengen kalian semua mengkritik aku, oh kurang ini Erni, kurang ini Erni. Oke, aku terima kasih banget gitu loh. Aku pengen apa ya, jalan-jalan kemana gitu, ke sawah tuh, tempat rumahku kan deket sawah gitu loh. Pengen nge-vlog di situ, pengen memperkenalkan daerahku yang indah ini. Ada sawah, ada sungai, ada banyak orang yang berjualan, berlalu lalang, aktivitasnya ada yang apa itu, angon wedhus. Ngerti nggak bahasanya angon wedhus? Angon wedhus itu mengembala, pengembala atau mengembala kambing gitu. Nah, aku aslinya itu orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur, daerah tepatnya Kota Angin. Tahu nggak Kota Angin itu di mana? Nah, seharusnya kan aku pakai bahasa Jawa. Nah, pakai bahasa Jawa tuh yang seperti ini. Ya, pripun kabaripun, pawartosipun pripun kabare, tapi kan belum tentu teman-teman yang lain yang di daerah luar sana, misalnya di Madura atau mungkin di Ujung Pandang atau mungkin di mana di daerah tertentu yang pakai bahasa daerahnya sendiri itu bisa bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia aja ya, meskipun bahasanya ini masih medok. Bahasanya ini kalau meskipun aku tak bahasa Jawa, bahasa Indonesia kan masih tetap medok basa Jawa, tetap medok wong Jawa nih, ketok Jawa nih gitu. Jadi nggak masalah ya. Mau maklum atau harap maklum ya, kalau misalnya Erni meskipun pakai bahasa Indonesia itu tetap kelihatan Jawa nih gitu ya, tapi nggak masalah ya. Kalian tadi aktivitasnya hari ini apa? Kalau aku hari ini aktivitasnya ya setiap harinya ya buka toko, terus masak, nyuci baju, terus apa lagi ya, bis pokoknya aktivitasnya perempuan lah pada umumnya gitu. Kita harus semangat pokoknya menjadi menjadi primadona di dalam rumah sendiri gitu ya. Mau ngomong apa ya? Oh iya, kurang sebentar lagi kan kita mau menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan ibadah puasa gitu ya, selamat menjalankan ibadah puasa, dan mohon maaf lahir batin kalau misalnya aku atau Erni sengaja atau tidak sengaja mungkin membuat hati kalian atau pernah secara tidak sengaja menyakiti atau apa, mohon dimaafkan gitu. Karena manusia itu ya tidak lepas dari salah dan dosa, mohon dimaafkan gitu. Seiring dengan bau-bau bulan Ramadan ini ya, aku pribadi minta maaf kalau sekiranya ucapanku atau mungkin kata-kata yang kemarin itu atau bahkan hari ini atau sekarang ini tidak mengenakkan di hati, mohon dimaafkan gitu. Kira-kira persiapan apa sih yang kalian lakukan nanti untuk menyambut hari yang penuh berkah ini? Kalau aku sih menjaga kesehatanku, sama untuk kalian juga harus menjaga kesehatan. Bentar, ada yang beli. Dia beli? Nyicil biro? Maksudnya? Piye? Oh, ngono. Walu setengah, tenggoro berarti tulas 1.000 kurang 2.000. Iya. Cuman ya, Le. Ya Allah, ada yang menyicil guys. Kemarin ada yang beli sesuatu tuh uangnya kurang, dicicil katanya. Oke gitu ya.
meskipun Erni sendiri uangnya muter tapi nggak apa-apa, yang penting apa ya, yang penting dicicil daripada enggak sama sekali. Oh ya, kita lanjutkan tadi ya, untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini kita harus mempersiapkan diri. Menyambutnya dengan cara bagaimana? Hati, pikiran kita tuh harus apa? Harus dibersihkan, ya. Terus nomor 2, kita harus menjaga kesehatan atau stamina tubuh kita biar tetap terjaga dengan makan banyak sayur, makanan yang dibutuhkan yang bergizi untuk tubuh kita. Terus apalagi ya, banyak atau sering minum air putih gitu. Terus jangan begadang kalau malam, biar nanti waktu syahur kita bisa bangun dengan tepat waktu gitu. Terus apalagi ya, apalagi sih yang kalian siapkan di sini? Nanti sharing-sharing ya, kira-kira apa sih yang diperlukan untuk menyambut hari yang penuh berkah ini gitu. Biasanya apa ya, mempersiapkan makanan dan minuman yang paling ribet sendiri biasanya ibu-ibu atau para wanita idaman itu pasti mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarganya, untuk mempersiapkan sebagai apa ya, menu berbuka puasa, menu sahur nanti apa. Biasanya ibu-ibu itu yang paling ribet gitu. Kalau aku biasanya ya ngetupyak kita apa ya, mempersiapkan untuk apa ya, nanti kira-kira menu untuk buka puasa tuh apa sih gitu. Biasanya kalau buka puasa itu semangatnya bukan main kan. Nah ini kalau waktunya sahur ini biasanya kan ogah-ogahan, males-malesan gitu kan, yang biasanya bangunnya agak siang ini sebelum sebelum imsak itu sudah harus sahur. Nah biasanya kan males-malesan gitu. Nah untuk menghindari itu semua berarti kita kan harus mempunyai badan yang fit biar tidak ogah-ogahan, biar tidak males gitu. Atau kita makan makanan yang bergizi, sedikit tapi bergizi, dan apa ya, kalau perlu kita tunjang dengan vitamin gitu, atau buah-buahan dan sebagainya, biar tidak aras-arasan, tidak ogah-ogahan gitu. Terus apa meneh ya, biasanya ibu-ibu ki lek pas waktu buka puasa itu seribet, aduh kira-kira buka puasa pakai apa biar nanti maemnya kemakan dan sebagainya. Terus bikin kolak, biasanya kan kalau bulan puasa itu kan banyak yang buat minuman yang seger-seger, seperti misalnya es garbis, terus apalagi buat kolak, terus sayur-sayur yang menyegarkan dan sebagainya, sayur bening, sayur apa ya, sayur asem, terus apa lagi ya, sayur sop. Kalau kalian senangnya makan apa sih, pakai sayur apa gitu? Atau kalau musimnya ini, aduh ini ngomongnya ngalor ngidul nggak apa-apa ya, karena apa ya, sini nggak ada interaksi, omong-omongan sendiri, ini gremeng sendiri jadi ngomongnya ngalor ngidul. Biasanya kalau bulan puasa itu kan bulan yang penuh berkah ya, berkah untuk semuanya, berkah untuk kita sebagai umat Islam. Kita bisa menjaga kesehatan, bisa melaksanakan kewajiban kita, menunaikan ibadah puasa. Terus berkah juga buat pedagang-pedagang takjil, karena kita yang malas-malas masa ini, kita bisa beli di situ. Terus apalagi ya, pokoknya berkah untuk semuanya gitu. Terus apa meneh ya, ya Allah, geluduk. Ini apalagi musim hujan tuh ada apa ya, geluduk ini bahasanya apa rek? Lek petir ya dudu apa ya, gemuruh gemuruh apa ini, gemuruh geluduk. Nah
penghujan ini kita harus apa ya, mempertahankan daya tahan tubuh kita agar tidak ambruk, agar tidak terkena penyakit. Ini kan waktunya musim penghujan, jadi kita harus hati-hati karena rawan dengan penyakit flu, terus penyakit kanker, kantong kering, kantong kering, kanker kantong kering. Terus apa lagi ya? Rawan terkena penyakit demam, flu dan sebagainya tadi ya. Maka kita harus bisa menjaga pola makan kita agar kita itu selalu fit, terus olahraga, jangan males-malesan. Aduh, kayak aku nih, kalau aku males-malesan hanya duduk, itu badanku malah sakit semua. Jadi wes polanya aku tak pakai kegiatan. Aduh, kalau misalnya aku aktivitasnya kan di toko kan, itu ya kulaan rono rene, aduh bersih dan sebagainya. Wes pokoknya gak enak lerene lah ibu-ibu kalau nggak kita sendiri yang lerenkan ya. Itu pokoknya aku cuma mau bilang, aku minta maaf kalau aku banyak salah atau kurangnya ke kalian, atau mungkin perkataan atau ucapku yang lalu-lalu atau sekarang ini membuat tersinggung atau tidak sengaja membuat kalian gak enak sama aku minta maaf. Terus selamat menunaikan ibadah puasa, agar puasanya ini nanti jadi berkah, barokah, dan diterima Allah sebagai amal ibadah kita gitu. Terus bagaimana yang punya sakit mah atau apakah tidak bisa puasa? Sebenarnya itu bisa, tapi tinggal kita itu bagaimana cara menyikapinya, atau mungkin dengan minum obat tertentu atau promah atau apa gitu. Sebenarnya puasa ini kan bukan suatu penghalang yang begitu yang harus tidak dilakukan gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita punya sakit seperti itu ya, ini kan tinggal mengubah pola makan aja atau mengubah waktu makan ya. Biasanya kalau makannya itu ya siang itu makan, atau pagi ya paginya diundur pas waktu zuhur tadi. Terus siangnya bisa diundur pas waktu buka puasa gitu. Cuma harus lebih ekstra, mungkin lebih banyak minum vitamin, atau mungkin kalau punya sakit mah harus minum tomat dan sebagainya. Jadi harus bisa memahami diri sendiri, harus memahami kesehatan kita itu bagaimana, agar kita itu bisa ikut berpuasa itu bagaimana. Dan puasa ini ya tidak harus dipaksa, harus bisa kan, karena sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Kalau tidak kuat ya jangan dipaksa, daripada nanti sakit dan sebagainya, yang rugi kan diri kita sendiri gitu. Tapi kalau berdasarkan dengan keyakinan, tekad, aku bisa, berusaha dulu, jangan nyerah dulu. Kalau misalnya sudah nggak bisa lagi, ya ampun dah, aku nyerah, aku mau pingsan misalnya, seperti itu boleh, karena kalau terpaksa gitu ya. Mungkin aku sampai sini dulu ngobrol-ngobrolnya. Maaf kalau misalnya aku buat vlog ini atau video ini tidak jalan kesana kemari, karena ya tak sambi-sambi di rumah guys, tak sambi-sambi di ini buka toko gitu, jadi belum bisa kesana kemari. Nah, aku minta sarannya nanti, kritiknya yang membangun, biar aku tuh lebih percaya diri. Itu gimana? Ini kurang percaya diri sebenarnya. Aduh, aku tuh jarang bermedsos sebenarnya, tapi ya namanya belajar, apa salahnya gitu. Gak ada yang salah dengan belajar, yang salah itu orang-orang yang gak mau belajar. Iya kan, karena sudah merasa pintar dan sebagainya. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu.
Kalau ada kata-kataku yang kurang pas, mohon dimaafkan. Sekali lagi, salam sehat selalu. Terima kasih atas sarannya, kritiknya yang membangun buat aku kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Dadah, assalamualaikum.